Pemirsa, suara kepanikan terdengar dari penumpang speedboat Sadewa Aries dengan rute Melak Samarinda yang terbakar pada Jumat siang. Menurut saksi mata, tercatat 24 orang yang menjadi penumpang mulai resah setelah beberapa kali mesin speedboat hingga pada akhirnya terbakar. Sebelum terbakar, sejumlah penumpang bukan hanya resah, melainkan panik dan berusaha menyelamatkan diri dibantu oleh warga yang berada dekat dengan lokasi kejadian. Menurut pihak berwajib, kebakaran dipicu karena konsleting listrik. Dan beruntung 24 orang termasuk kabarnya salah satu pejabat daerah selamat. Sementara itu, keseriusan terlihat di kediaman Anastasia Rina, artis yang memerankan tokoh Mbak Yuni di sinetron Tukang Ojek Pengkolan. Bagaimana tidak, ia yang kini didapuk memerankan tokoh yang sama di sitkom yang sama, tak kuasa menahan rasa bangganya. Masya Allah, tabarakallah, saya itu bersyukur banget untuk yang selanjutnya ini saya masih ada gitu. Di dalam itu saya masih terlibat, di dalam masih ngojek dan saya bisa syuting lagi dan ya happy lah, alhamdulillah, masya Allah, itu aja. Saya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, saya cuma bersyukur sama Allah, saya sampai sujud gitu sama Allah. Ya Allah, ini kita semua ya, bukan saya aja, sulit move on dari tukang ojek pengkolan. Terus dikabarin jalan lagi, kita mau syuting lagi. Aduh, bener-bener ini rasanya luar biasa, masya Allah. Ya, kini Mbak Yuni kembali disibukkan dengan kegiatan di lokasi syuting. Untuk itu, ketika libur syuting alias sedang berada di rumah, ia tetap berusaha mempersiapkan diri. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh Mbak Yuni di kediamannya ya? Saya udah lama kan nggak ketemu saya, soalnya udah lama nggak syuting. Nah sekarang alhamdulillah tukang ojek pengkolan masih ngojek, syuting lagi dan udah tayang ya toh. Udah pada nonton apa belum? Pasti udah kan? Nonton terus setiap jam 4:30 di RCTI ya. Nah sekarang karena syuting lagi, udah gitu stripping ya yang setiap hari. Makanya nih saya persiapan. Nah sekarang lihat persiapan saya, persiapan fisiknya apa biar tetap fit ya, callingan jam 6 pagi terus. Terus udah gitu persiapan itu apa jenenge perabotan lenongnya itu loh. Perabotan gamelane itu lah, macam-macam. Ada kostum, ada kosmetik. Nah nanti kita lihat yuk, masuk yuk. Saya mau lihat kan kegiatan saya apa sebelum syuting lagi. Ini kebetulan lagi libur kan, lagi libur. Terus selama libur itu saya ngapain aja untuk persiapan syuting lagi berikutnya. Nah, saya itu seneng kan dulu pernah ada scene Zumba gitu kan. Jadi Wahyuni itu jadi ngajarin ibu-ibu rawa bebek Zumba. Akhirnya itu jadi beneran gitu. Jadi jadi saya tuh jadi suka gitu. Jadi suka lihat-lihat di YouTube gitu, apa sih Zumba. Akhirnya untuk supaya fit lah, supaya nggak sakit-sakit badannya gitu kan. Nah saya suka lihat di YouTube Zumba, jadi kira-kira ya 15 menitan tuh saya suka ikutin tuh satu itu aja. Satu rangkaian Zumba itu di YouTube videonya, itu saya ikutin. Yuk kita lihat yuk. Siap pakai ini, udah pakai sepatu, ini sepatu syuting ini. Bukan sepatu yang dipakai sehari-hari, bukan, ini emang beneran sepatu continuity. Nah iki, nah yuk ikutin saya. Bukan ikutin saya, ikutin.
ya, karena memang itu sisa-sisa yang dulu gitu kan masih ada. Intinya kalau untuk kostum ya memang sudah ada, jadi tinggal nambah-nambahin aja. Kalau misalkan saya udah dibolehin itu tadi yang saya bilang pakai yang bermotif gitu, cuman memang nggak flicker, jadi motifnya harus yang gede-gede. Itu satu, supaya memang kenapa harus ada persiapan seperti itu, karena memang supaya nggak bentrok dengan lawan main. Biasanya lawan main udah continuity pakai warna biru dongker, tahu-tahu baru ketemu saya saya juga pakai biru dongker, saya harus ganti ya, seperti itu. Terus kalau untuk fisik ya itu tadi saya gerak, tapi sebelum persiapan syuting pun saya berusaha untuk ya sehari itu ya minimal ya keluarin keringet lah, selain ngepel selain nyapu ngepel, justru saya membantuin ART ya karena semua kerjaan rumah kan ART yang ngerjain, saya tuh jadi bantu dikit gitu, ngepel nyapu lumayan tuh bisa keringetan, terus ya jubah semenit 2 menit ya, kayak gitu. Dan yang utama vitamin, saya itu vitaminnya banyak banget itu dari dulu. Itu nggak cuma syuting aja, jadi walaupun break syuting pun tetap minum vitamin. Itu nggak nggak pernah lepas deh. Vitamin D3, vitamin C, terus vitamin buat mata, vitamin buat rambut, pokoknya komplit wes. Itu jadi terus makan juga, ya makanannya sih saya nggak pantang, cuma ya malam dibatesin, udah nggak makan karbohidrat lagi. Jadi usai melakukan olahraga, Mbak Yuni yang sedang penuh semangat menunjukkan koleksi baju untuk keperluan syuting sinetron Tukang Ojek Pengkolan. Pemirsa, ini kan udah selesai jubahnya ya. Ya lumayan keringetan gitu, dapat keringet. Nah terus sekarang lanjutnya aku mau persiapan apa lagi? Yuk ikutin aku terus ya. Kostum, jadi kostumnya kan banyak, sehari syuting 2 episode. Yuk kita lihat yuk. Sini. Dingin kan? Nggak ngerasain tuh, cuma lihat. Ini khusus buat kostum-kostum aku lemari ini. Nih biasanya kalau besok udah mau syuting, ini yang di dalam nih aku keluarin semua. Nih segini nih, itu buat syuting semua. Ya. Nah ini nih segini nih buat syuting semua. Jadi suka aku bawa taruh di bagasi. Jadi bagasi aku tuh udah dipasang rel gitu untuk ini. Jadi nanti kalau mobil parkir di base camp itu yang kostum misalnya hari itu di scene awalan aku sama tim 1 gitu. Jadi orang kostum tim 1-nya tuh udah lari-lari ngambil kostum. Seperti itu. Nah ini nih udah pada tahu kan nih. Nih apalan banget nih kostum Wahyuni kan udah. Tuh yang ini. Terus yang warna ini nih. Tuh ya kan. Jadi dulu waktu baru-barunya masuk Tukang Ojek Pengkolan itu kan memang sudah dari departemen kostum itu udah kita maksudnya udah di briefing ya, make upnya gimana, alisnya emang khusus nggak kayak gini. Wahyuni itu alisnya khusus ya, seperti lebih tebel, lebih besar bentuknya dan warnanya lebih gelap. Itu satu untuk make up ya. Terus yang lainnya natural aja, cuman lipstiknya memang harus agak menor gitu. Terus baju-bajunya disarankan untuk yang warna polos, jadi main warna, makanya nih seperti ini. Banyak banget ini warna-warnanya polos semua tuh. Ini kan. Nah, pasti pada inget kan kostum-kostumnya Wahyuni ya ini. Ini bukan sehari-hari tapi memang ini khusus kostum. Looknya sih enggak ya, maksudnya tidak ada yang beda, cuman memang terakhir itu aku dengan rambut pendek karena aku tuh keringat banyak, akhirnya ngobrol-ngobrol sama Mas Aryo itu chief kostum make up. Itu memang akhirnya diputuskan Wahyuni itu berambut pendek supaya apa? Supaya memudahkan gitu, proses syuting di lokasi. Karena kalau rambutnya dulu agak panjang, terus keringetnya banyak, itu lepek. Jadi dikit-dikit mau dialog, lepek kata kameramen. Di ini dulu, di hair dryer dulu, baru dialog. Jadi kadang-kadang lama ngurusin rambutnya daripada dialognya. Akhirnya diputuskan berambut pendek, akhirnya sampai sekarang. Kalau masalah look sih belum ada perubahannya, jadi kostum-kostumnya masih sama. Hanya sudah boleh diperbolehkan ada yang bermotif. Cuman motifnya itu nggak flicker, maksudnya nggak kecil-kecil atau nggak garis-garis, jadi motifnya itu agak besar-besar. Jadi lumayan saya udah bisa pakai kostum yang bermotif, rambut masih pendek, alis masih kotak gede.
lipstick masih menor, masih itu, dan ya gitu deh, masih bawel, masih menindas tetangga, masih kepo, masih tukang gosip. Kali ini bukan di tukang sayur ya, ngegosipnya tuh di warung gitu. Jadi ada warung lah di kampung itu kan suka ada warung kelontong gitu ya, jual beras, jual apa segala macam. Ibu warungnya tuh namanya Bu Warsini. Nah, Wahyuni itu sering bergosip di sana. Nama Yuni jauh lebih dikenal publik daripada nama pemberian orang tuanya. Maklum, sejak debutnya di TOP, ia langsung dikenal publik dengan nama Yuni. Sementara nama Anastasia Rina justru tenggelam lantaran jarang dipublikasikan. Nah, ada satu lagi lemari kostum di kamar atas. Ayo kita ke atas karena di lemari yang di kamar bawah udah nggak muat. Jadi saya taruh di kamar buat tamu ini sebetulnya. Cuman ada lemarinya yang saya pakai karena banyak banget ya. Ya maklum, tiap hari harus ganti kostum. Episode 1 nih, apa sama episode 2. Tiba-tiba lagi tengah-tengah syuting tuh, di tengah hari nih, episode 3 masuk. Terus dimasukin sama tim schedule, berarti kan harus ada kostum baru lagi kan, harus prepare. Nah itu makanya saya selalu prepare kostum sebanyak-banyaknya karena takutnya di lokasi tiba-tiba ditambahin tuh episodenya berapa scene, harus ada apa sih namanya kostum yang baru. Kalau kita nggak bawa, kita nggak prepare, repot gitu kan. Makanya saya selalu selalu bawa kostum banyak. Nah ini dia nih, tuh ya ini yang warna-warna polos begini nih kostumnya Wahyuni. Iya banyak banget pokoknya. Dah, yuk ke bawah yuk, ke bareng saya yuk, ke mobil yuk. Ini naruh kostumnya nih, banyak banget. Ayo bantuin dong. Kalau untuk untuk karakter itu memang tidak banyak berbeda. Tapi kalau untuk dialog dalam skenario itu memang ada perbedaan. Jadi untuk episode 1 sampai beberapa nih sampai 10 itu dialognya itu textbook. Mbak Yuni mengaku gembira ketika kembali syuting di sinetron yang membesarkan namanya. Itu sebabnya Mbak Yuni menaruh harap agar sinetron yang dibintangi bersama rekan-rekannya akan bisa lebih panjang dan bisa menghibur pemirsa RCTI. Udah pasti sukses, udah pasti panjang seperti tukang ojek pengkolan yang sudah-sudah. Ya sudah pasti saya banyak ketemu lawan main baru, teman-teman baru. Saya juga banyak ketemu hal-hal yang baru di masih ngojek sudah pasti.